Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mengeksplor keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Jadi kali ini kami akan mengenali keanekaragaman biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Mari kita dengarkan percakapan antara MC dan narasumber. Perkenalkan, nama saya Sani Hani Komarwisa sebagai MC1. Perkenalkan, nama saya Larissa Tilinja Ranagara kedua. Pada hari ini saya akan membawakan berita yang berjudul Mengenal keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Sekarang ini saya berada di SMP IT Al-Madinah Yang terletak di kilometer 11 Jalan Adi Sucipto. Keanekaragaman hayati di sekitar kita sangat penting dan harus dilestarikan. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat ditemukan di sekitar kita, seperti di taman kota dan sungai. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kita dengan cara mengurangi bahan kimia, menghemat air, dan mengurangi produksi sampah. Sekarang saya sudah ada di sebelah Sakira yang menjadi narasumber. Pertanyaan pertama, apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua adalah hewan, memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, mikroorganisme, memecahkan bahan organik menjadi nutrisi. Komponen biotik memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti menghasilkan oksigen, mengatur siklus nutrisi, juga mendukung keanekaragaman hayati. Contoh komponen biotik: tumbuhan, pohon, rumput, ganggang. Hewan, mamalia, burung, dan ikan. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protozoa. Jika tadi bersama Sakira, sekarang saya berada di sebelah Mutia. Pertanyaan kedua, apa itu komponen abiotik? Abiotik adalah komponen non-hidup dalam ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contoh komponen biotik: iklim. Yang pertama iklim, suhu, tanah. Yang kedua tanah, tekstur. Yang ketiga air, kualitas. Yang keempat cahaya, intensitas. Dan yang kelima suhu, mempengaruhi metabolisme dan aktivitas makhluk hidup. Komponen abiotik dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terus distribusi dan kepadatan populasi dan interaksi antara makhluk hidup. Contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik: tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis, hewan memerlukan air untuk minum dan hidup, dan mikroorganisme memerlukan suhu dan kelembapan yang tepat untuk tumbuh. Dengan demikian, komponen abiotik memainkan peran penting dalam bentuk ekosistem yang seimbang. Pertanyaan ketiga, mengapa keanekaragaman tumbuhan penting? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, sumber makanan. Yang ketiga, mengatur iklim. Yang keempat, menghijaukan lingkungan. Yang kelima, sumber obat. Yang keenam, mengurangi polusi. Jadi, keanekaragaman tumbuhan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan berbagai spesies. Pertanyaan keempat, bagaimana peran cahaya matahari dalam mendukung kehidupan di bumi ini? Cahaya matahari memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan di bumi. Berikut beberapa contoh peran cahaya matahari. 1. Fotosintesis. 2. Sumber energi. 3. Suhu. 4. Kesehatan. Dan 5. Siklus air. Dengan demikian, cahaya matahari sangat penting untuk kehidupan di bumi, dan peran lainnya tidak dapat digantikan oleh sumber lain. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!